Saya menyapa kita semuanya, shalom. Shalom. Coba lambaikan tangannya. Shalom untuk Mama yang di lantai 1. Hari ini hari yang sukacita, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Dia, memberi yang terbaik yang kita bisa lakukan hari ini. Memberi pujian yang terbaik. Sembahlah Dia, pujilah Dia. Karena Dia yang layak menerima segala pujian dan sembah kita. Terima kasih Kasih yang Kau berikan lebih dari segalanya, melebihi bintang di langit, melingkupi kehidupanku. Oh Yesus, janjimu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang menguatkan kami, janjimu menghidupkan, membawa kedamaian. Rancangan-Mu ajaib bagiku. Ku berharap hanya padamu, oh Yesusku. Menyembahmu, oh Yesus, membawa hidupku.
Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Inilah seluruh hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Melalui pujian ini Tuhan, kami menyatakan bahwa kami membawa hidup kami kepada-Mu. Sebab Engkaulah sumber dari segalanya Tuhan. Jikalau kami ada hari ini ya Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan dan karena tangan Tuhan yang kuat memegang kehidupan kami. Bukan karena kami yang kuat ya Tuhan, tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan ya Tuhan, selain salib-Mu ya Tuhan. Selain pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Kami milik-Mu Tuhan. Dan kami datang menyembah Engkau di saat pagi hari. Segala pujian, segala hormat ya Tuhan, hanya bagi Engkau saja, Raja di atas segala raja. Berkati kami yang datang kepada-Mu di saat pagi hari ini. Semua juga ya Tuhan yang mendengarkan umat-Mu, yang menyaksikan melalui YouTube yang ada. Tuhan juga menjangkau mereka melalui ibadah kami di saat pagi hari ini. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi mereka dengan kekuatan dan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu. Sehingga membawa kami menikmati Engkau ya Tuhan. Mengenal Engkau secara pribadi dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua Tuhan. Untuk menaikkan seluruh pujian dan pengagungan kepada Engkau di saat pagi hari ini. Terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Segala kepujian hanya bagi Tuhan. Kita masih mau berglori bagi Tuhan. Yang masih kuat berdiri silakan berdiri. Bagian yang sudah lelah silakan duduk. Tapi saya menyapa kita semua dulu. Salam. Shalom. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali ke sini dan yang baru pulang kampung juga. Selamat beribadah bersama dengan kita ya. Kau Tuhan yang benar. Dia Allah kita, Tuhan yang benar. Dia gunung batu kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, kau keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa yang kita sembah saat ini. Allah yang benar dalam seluruh hidup kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku tak. Kuasa-Mu, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja
Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau bertanya kepada kita dan amenkan kalau itu benar. Hidupku adalah mujizat. Amin. Amin. Saya berkata hidup saya adalah mujizat. Karena tidak mungkin saya bisa melaluinya kalau bukan karena Tuhan. Kita akan naikkan pujian, hidupku adalah mujizat. Terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang dapat menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang dapat menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Amin. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Mari saya undang untuk berdiri. Kita berdiri. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas Lakukanlah lagi. Lakukanlah lagi, amin, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Amin. Kita masih akan glory bagi Tuhan. Yesusku dahsyat. Di tengah pujian ini bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin maju untuk bersaksi, silakan maju ya. Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Jangan ragu kepadanya, karena tiada Tuhan seperti Dia.
Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajar, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Sekali lagi Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku ajar, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Sekali lagi Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, Haleluya. ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajar, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, kau yang terbesar, kau yang terbesar, kau yang terhebat, terbesar bagiku. silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau bersaksi? Anak sekolah yang mau bergabung dengan kita silakan maju ke depan, perkenalkan diri. Kita diberikan kepercayaan lagi untuk menerima. Silakan perkenalkan diri dari Simeon. Shalom Bapak Ibu. Senang bergabung ibadah raya di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Simeon Juda Sihotang. Asal saya dari Sumatera Utara, tepatnya di Seborong-Borong. Jadi kami diutus dari sekolah Lempinel Salem GPT yang beralamat di Jalan Raja Wali Perak untuk membantu pelayanan di tempat ini kurang lebih 5 bulan ke depan. Terima kasih. Sekalian saya mau bersaksi. Ya, puji Tuhan, kita bersama-sama pada pagi hari ini. Atas kemurahan Tuhan kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Saya sekalian mau bersaksi kenapa saya sampai jadi siswa Salem. Bagaimana pertumbuhan saya di dalam mengikuti Tuhan. Atas kemurahan Tuhan sampai saya sekarang bisa berada di sekolah. Singkat cerita, saya dari keluarga tidak mengenal Kristus. Saya dari kecil terdidik di dalam etika-etika secara moral dalam pendidikan keluarga orang Chinese. Jadi tentang perbuatan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sudah diikuti. Misalnya jangan mencuri, jangan berbohong. Itu saya sangat disiplin di dalam keluarga. Singkat cerita pada tahun 1973, 1970 berapa? 93. Saya menikah dengan istri saya, kebetulan anak Tuhan. Saya sangat membenci tentang Tuhan. Jadi saya ini sangat antikristus. Jadi dari kecil, karena kebencian itu saya kurang mengerti, mungkin karena budaya ya. Jadi kalau di dalam Kristen itu, misalnya kalau orang Chinese biasa menyembah leluhurnya, tiba-tiba kalau sudah ikut anak Tuhan, sudah tidak mau lagi mengikuti tradisi. Nah, di situ mungkin salah satu anti, jadinya kebencian-kebencian apa yang saya lihat. Singkat cerita, karena kebencian itu begitu lama, tapi karena saya mencintai istri saya walaupun orang Kristen,
Tapi saya sempat berbohong. Enggak apa-apa, saya nanti ikut. Ya saya pikir dia nanti ke gereja gak apa-apa. Tapi begitu menikah, saya cut, sama sekali tidak boleh untuk beribadah. Jadi bagaimana saya, kalau istri saya bilang suatu saat, saya mau pergi ke gereja ya. Wah itu saya mendengar itu bisa 1 minggu itu udah bisa tidur. Saking takutnya itu loh. Takutnya nanti kalau keluarga saya ini jadi anak Tuhan. Bahasa sekarang ya, maksudnya jadi orang Kristen. Jadi saya itu, wah luar biasa bencinya itu, takutnya itu. Jadi waktu itu saya umur berapa itu? Menikahnya tahun umur 31, menikahnya. Jadi itu sudah tertanam dari umur kira-kira umur 12, waktu zaman sekolah minggu. Saya masih kecil pernah juga ikut ke gereja, tapi karena perilaku mungkin hamba Tuhan bagaimana, ada perbedaan misalnya kaum yang marginal sama kaum yang agak anu tuh perilaku perlakuan kasih. Jadi saya pikir orang Kristen ini memandang begitu ya. Mungkin salah satu hamba Tuhan yang saya lihat waktu kecil. Jadi di situ sudah tertanam tentang perlakuan, terus bagaimana tentang tadi ada perbuatan saudara-saudara saya sudah sepertinya yang tadi mengikut orang budaya sudah mulai meninggalkan. Di situ jadi singkat cerita saya setelah menikah, istri saya tidak pernah beribadah. Itu istri saya kenalkan. Silakan berdiri Bu. Nah ini istri yang tercantik. Silakan. Nah ini istri saya ya. Nah ini. Jadi singkat cerita saking sabarnya dia itu menahan saya larang untuk beribadah. Tuhan izinkan setelah pernikahan kami 15 tahun istri saya dinyatakan kena penyakit kanker stadium 3. Ya. Jadi stadium 3 walaupun saya tidak mengikut Tuhan waktu itu saya juga diberkati oleh Tuhan. Singkat cerita secara jasmani saya diberkati. Yang tadinya tidak punya apa-apa, sudah punya semuanya. Artinya tidak mengikut Tuhan pun diberkati. Asal kita melakukan semua etika-etika yang benar. Tentang perkataan dengan perbuatan itu sudah dilakukan. Supaya kita berbisnis itu dipercaya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Itu sesuai dengan ternyata setelah saya percaya Tuhan, itu memang diinginkan oleh Tuhan. Perkataan dengan perbuatan. Itu memang saya lakukan. Singkat cerita, setelah istri saya dinyatakan sakit, saya bawa ke Singapura, terus saya langsung terbang ke Guangzhou. 3 bulan saya di Guangzhou. Ikut. Waktu itu merasa kekuatan ini luar biasa. Istri saya itu saya pikir waktu sakit ya kaget. Tapi dalam cerita setelah pengobatan saya tinggal di rumah sakit khusus kanker. Wah disitulah mulai terjadi mendengar kuping ini. Melihat dan mendengar. Ah itu kan kita pengalaman itu dari melihat dan mendengar. Disitulah kenyataan dari kesaksian bahwa orang yang kena kanker. Saya lihat paling banter 1 tahun, 2 tahun kalau tidak kemurahan Tuhan dari sekarang. Itu sudah pasti berangkat. Ah di situ lama-lama saya mulai down. Jadi mulai takut. Tapi dalam ketakutan itu kan tidak mengerti. Ketakutan cuma hanya pemikirannya nanti istri saya akan meninggalkan saya. Setelah itu saya tidak tahu tentang masalah Tuhan. Kan tidak mengerti Tuhan, tidak mengenal. Cuma dalam cerita waktu itu hanya timbul satu. Saya melihat istri saya ini sejak divonis. Itu tidak tampak tentang kesedihan, menangis, atau kegiatannya semakin berkurang, down gitu. Tidak, kelihatannya tenang. Saya pikir ada apa istri saya ini, dengan apa dia punya kekuatan. Kok diam, tidak pernah berkurang tentang perlakuan hari-hari. Singkat cerita saya sering ngintip-ngintip istri saya ini menangis apa tidak. Nah, sedangkan saya sendiri timbul khawatir, ketakutan bahwa saya akan menjadi duda ya. Ah ini, itu yang salah satu. Ingat ya pengalaman ini. Singkat cerita, setelah pengobatan saya pikir cuma pemikiran ya sudahlah. Saya mau nggak mau kan
secara manusia kan kalau memang dia dipanggil Tuhan, artinya dia berangkat tentu saya satu kesepian, kedua timbul belas kasihan. Nah ini timbul belas kasihan. Waktu saya pulang, istri saya setelah pengobatan sudah selesai dari Guangzhou, istri saya bilang, saya mau ikut KKR. Nah disitulah karena belas kasihan saya pikir paling nggak sampai lama, ini saya izinkan sudah selama 15 tahun saya tahan, sekarang saya izinkan dia mau pergi beribadah. Itu karena hanya belas kasihan, itu saja. Jadi segala dia pergi beribadah tapi diantar mbak saudaranya, saya bilang saudaranya tahu saya anti Kristus kan, anti apa? Anti Tuhan. Ya gitu maksudnya ya. Jadi saudaranya itu menjemput dari rumah saya di Pondok Chandra, dijemput sampai dikembalikan lagi ke Pondok Chandra kurang lebih dari Sidoarjo. Itu kurang lebih jam 10 lebih malam. Nah, karena saya ini orangnya terlalu prinsipnya kuat, saya bilang, kasihan kamu, enggak usah. Minggu kedua KKR, hari kedua saya pergi. Saya bilang enggak apa-apa. Saya enggak takut sama Tuhanmu yang rambutnya panjang itu loh, saya bilang. Saya bilang begitu. Ya sudah saya pergi. Bukannya takut, cuma saya pikir karena tidak senang itu kan, jadi saya pergi. Itu waktu itu hari Rebu. Jadi hari Selasa pergi, hari Rebu pergi, hari Kamis pagi dia bilang, saya mau pergi ke gereja boleh enggak? Saya bilang boleh, tapi gereja yang 1 jam saja loh ya. Soalnya saya benci mbak Tuhanmu itu, supaya cepat pulang. Terus di mana? Waktu itu dia sering mendengarkan di radio Barata Yuda. Barata Yuda itu kebetulan ada gereja 1 jam saja. Kebetulan yang saya tahu di Diandra. Ya, Gramedia itu Diandra. Jadi saya pagi-pagi pergi, nggak tahu jamnya apa, perginya pagi. Yang lucu itu, saya kan parkir masuk, nggak tahu juga lokasinya di mana Diandra itu. Begitu masuk turun, itu ada suara puji-pujian yang saya dengar. Nah, saya kan tahu, tentu tahu apa lagu-lagu gereja itu kan tahu. Walaupun benci kan pasti mengerti lah. Begitu saya pergi, saya ikuti lagu itu. Ternyata saya masuk ke gereja yang sekarang yang saya ikuti, Lemah Putra, lewat itu. Begitu masuk sana, istri saya bilang, ini waktu saya muda ini gereja ini belum begini. Dia sudah pernah masuk situ. Waktu itu belum podiumnya apa, bukan di situ. Begitu masuk, itu kan gerejanya ternyata kan Pak Pendeta waktu itu Pak Paulus Budiono. Khotbahnya apa jujur sampai sekarang saya nggak tahu. Isi khotbahnya itu apa saya nggak tahu. Yang paling penting itu gerejanya bukan 1 jam, tapi 3 jam. Nah, Tuhan tambahi ya, Tuhan tambahi, luar biasa Tuhan itu. Tapi yang luar biasa lagi itu, saya pulang dari gereja, saya bilang sama istri saya, ini yang saya cari. Bagaimana Tuhan itu betul-betul yang dahsyat tadi dikatakan, Allah yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat. Kebencian selama 39 tahun dituntaskan oleh Tuhan. Itu tidak tahu. Pokoknya seperti tangan ini yang sini coklat, sini yang putih. Tuhan membalik telapak tangan saya. Sampai sekarang cinta mula-mula itu yang saya geluti sampai sekarang. Sampai yang sekarang saya mau melayani Tuhan. Nah ini kiranya kesaksian ini biarlah. Jadi Tuhan itu tidak memandang dari usia. Ya, jadi Tuhan itu kepingin kita ini bertumbuh. Semua sama. Memberi spirit yang sama, tetap berjalan bersama Tuhan. Jangan awalnya semangat, ujung-ujungnya lemas. Nah, saya ini dulunya masih lemas, sudah tua, semakin sampai nanti bertemu sama Tuhan. Kiranya ini kesaksian menjadi berkat kita semua. Puji Tuhan. Oh, saya namanya susah namanya. Kolim. Kalau itu Pak Lim ya, Pak Lim Senghok, jadi susah. Saudaranya Lim Solyong. Haleluya. Oh iya. Ya, sini banyak betul lim-lim yang katanya mendominasi pemikiran kita, yang didengar ada yang punya pabrik rokok Sampurna, juga lim Sengte. Kalau ini Lim Senghok nanti jadi hamba Tuhan aja. Ya. Itu. Terima kasih.
Kasih puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Tuhan bisa bekerja kepada setiap kita sesuai dengan maunya. Amin. Amin. Kita akan diberi kesempatan beri persembahan bagi Tuhan. Untuk persembahan pertama untuk para pelayan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk hari ini dan untuk kesempatan bagi kami mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan bagi kami. Berikan kami hati yang sukacita dan tulus ikhlas untuk mengembalikannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mengumpulkan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Petugas persembahan bersabda, Kau Tuhan yang benar. Ya Tuhan kita yang benar, selalu dan akan sampai selama-lamanya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, Dia menjamin hidupmu, Kau keselamatanku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjinya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dibawa kepada pengertian Dia Allah yang akan menjadikan segala sesuatunya baru dalam hidup kita. Hidup kita sekarang ini juga terjadi karena pekerjaannya. Kita mengalami hidup yang baru juga karena Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang baik juga karena Tuhan. Dan kita masih ingin dan rindu hidup kita semakin baik dari hari ke hari dan sempurna seperti yang Dia mau. Yesus, padamu kami berharap dan kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami. Kau Tuhan penolong dalam hidup. Saya undang kita untuk berdiri menyambut firman Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus Kau perlindunganku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kekuatan hidup, kekuatan dalam hidupku, penolongku, dalam kesesatan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku.
Dialah juru selamat kita. Berserulah hanya kepada Yesus saja. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindungan, Kau Tuhan. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, kami berseru, terpujilah Tuhan di atas segalanya. Oh, inilah menjadi pujian kami, ucapan syukur kami, bagaimana Tuhan telah menolong kami, menyelamatkan kami, menjadikan hidup kami baru di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian, penyembahan yang telah kami sembahkan kepada Engkau, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Nama-Mu ditinggikan Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami, yang memberikan kami pengertian dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu membuat iman kami bertumbuh dan kami menjadi kuat dalam menjalani kehidupan kami Bapa. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan juga melingkupi Bapa. Dan firman berkuasa atas umat-Mu. Baik juga umat-Mu yang mendengarkan secara live YouTube Primer, Tuhan tolong, biarlah juga Tuhan juga melawat mereka Bapa. Terpujilah Tuhan, kami siap dengan duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat
hari Minggu dan shalom untuk kita semua. Senang sekali bisa bersama-sama pada minggu terakhir di bulan ini. Kita belajar kebenaran firman Allah. Mari kita akan membaca secara bergantian dalam kitab Wahyu pasal 21. Kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat membaca ayat yang kedua, dan bergantian seterusnya. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku Mari melihat jemaat juga ikut membaca, dipandu oleh Kak Sori. 2, ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin, terus. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dia menjadikan segala sesuatu baru. Allah menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kita katakan amin untuk firman Allah. Amin. He makes all things new. Allah menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Kalau sesuatu yang baru senang enggak saudara? Istri, jangan Pak ya. Suami baru. Berarti enggak semua yang baru-baru adalah baik ya. Tapi pada umumnya kita senang yang baru, betul? Ya, saya ambil kutip berita ini sudah cukup lama berita ini. Ini bukan antrian ngambil sembako saudara ya. Yang sebelah kiri itu orang ngantrinya sampai sebanyak itu, bahkan sampai bermalam. Itu bukan ngantri sembako loh. Bukan, karena orang-orang berada. Mereka ngapain? Lalu muncullah yang sebelah kanan ini, judulnya gini, bodoh enggak sih? Rela ngantri berhari-hari kelaparan cuma untuk beli iPhone versi baru. Telepon baru, rela ngantri berjam-jam bahkan nginap sampai bermalam-malaman hanya untuk apa? Handphone baru. Saya mau tanya sih, handphone yang lama dengan handphone yang baru fungsinya apa sih? Ya halo-halo, betul? Tetapi mengapa orang sampai rela seperti itu? Karena mereka ingin sesuatu yang baru, memiliki lebih dahulu sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu menarik, sesuatu yang baru itu meningkatkan harga diri, sesuatu yang baru itu meningkatkan nilai atau value hidup seseorang. Tapi sangat disayangkan saudara, sangat disayangkan, terlalu sedikit, terlalu minim orang untuk rela berkorban, rela
menghabiskan tenaganya, memberikan waktunya untuk apa? Sesuatu yang baru yang diciptakan oleh Allah, yang benar-benar baru. Alexander Graham Bell menemukan telepon yang kuring-kuring-kuring, dikongkel-ongkel, diputer-puter, lalu kemudian berubah menjadi tanpa kabel. Lalu kemudian berubah menjadi satelit, berubah menjadi pager, berubah menjadi warnet, berubah menjadi apa lagi? BlackBerry, berubah menjadi Android dan seperti handphone yang sekarang. Tapi saya lihat semua fungsinya sama, memberikan atau menghantarkan pesan saja. Tapi orang begitu getolnya, begitu seriusnya, mengeluarkan begitu banyak biaya, karena orang yang baru pertama beli produk yang baru itu sangat-sangat mahal, tapi rela. Hati saya sedikit terenyuh ketika mempersiapkan firman Allah ini. Tuhan tolong ya. Sesuatu yang baru, He makes all things new. Allah menjadikan segala sesuatu baru, ayat yang kelima disebutkan tadi. Aku, maksudnya Yesus Kristus, Allah menjadikan segala sesuatu baru. Dalam arti seperti kalau lagi promo ini Tuhan, lagi promo di dunia. Ayo ini sesuatu yang baru. Berapa sih harganya Tuhan? Tuhan bilang apa? Gratis. Tapi berapa orang yang datang kepada Tuhan? Berapa orang yang rela memberi waktunya untuk mendengar, untuk melihat sesuatu yang baru itu? Saya bersyukur pada hari ini kita ada di sini mendengarkan firman Allah ini. Karena kita adalah salah satu bagian dari orang-orang yang ada di dunia yang meresponi berita dan pemberian, yaitu sesuatu yang baru yang kekal untuk kita sekalian. Amin saudara. Seperti apa pemberian Allah segala sesuatu yang Dia jadikan baru ini, dalam nats yang sudah kita baca ayat 1 sampai 7 tadi, ayat 1 sampai ayat yang keempat itu berbicara tentang apa? Kalau mau sesuatu yang baru, maka sesuatu yang lama harus berlalu. Sesuatu yang lama harus berlalu. Saudara masih pernah ketemu di pinggir jalan warnet? Di zaman saiki? Masih pernah ketemu warnet? Sudah enggak. Di zaman saya banyak sekali warnet itu. Bahkan keluarga ada yang sempat ingin membuka bisnis warnet. Sekarang sudah enggak ada. Sudah diganti dengan sesuatu yang baru. Yang lama hanya tinggal kenangan. Yang lama harus berlalu. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Inilah konsep dunia atau langit dan dunia yang baru yang sedang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Amin saudara. Saya lihat dari wajah saudara kurang tertarik karena bisnis ini tidak menggiurkan. Ya, harusnya saudara agak berdiri tadi tegak duduknya itu. Macam mana itu Pak gitu ya. Inilah konsep yang sedang ditawarkan oleh Allah. Dia mengatakan, aku menjadikan semua baru. Bumi yang kalian lihat sekarang, langit yang kalian lihat sekarang, semuanya akan berlalu. Mengapa Rasul Yohanes harus berbicara ini? Yang lama telah berlalu. Apa maksudnya? Maksudnya salah satu adalah supaya kita sadar. Supaya kita tahu apa itu? Bahwa bumi dan segala isinya yang kita miliki sekarang ini adalah fana. Katakan fana saudara, dua ya. Fana. Emas yang saudara injak itu adalah fana. Mana emasnya? Yang di brankas itu loh. Yang di tanganmu itu loh. Yang di pikiranmu itu loh. Dikatakan oleh Alkitab, semuanya itu akan fana. Oh janganlah Pak, jangan fana.
Ini bagus ini Tuhan, ini bagus ini Pak, jangan dibinasakan, jangan dilalukan. Betul, memang harta di dunia ini sangat-sangat mengikat. Sangat mengikat. Bahkan dia mengakar, disebut cinta akan mamon itu mengakar. Akar dari kejahatan, itu betul. Tapi itu tidak berlaku bagi saya dan saudara anak-anak Allah yang sudah punya pemikiran bahwa Tuhan saya telah menjanjikan kepada saya bahwa saya akan menerima langit dan bumi yang baru. Siapa yang bilang Kenjeran itu pantai yang bagus? Angkat tangan. Lu dimarahi Bu Risma lu kalian. Pantai Kenjeran bagus? Bagus. Tapi karena kamu belum pernah lihat Pantai Kute. Betul? Iya kan? Siapa yang bilang kota Surabaya bagus? Saya bilang bagus. Tapi karena engkau tidak pernah lihat kota Singapura. Siapa yang bilang emas itu bagus dan indah, mahal sekali? Siapa? Semua ya? Loh, Mas Rafael? Enggak manis dan indah? Siapa yang bilang emas itu mahal dan berharga? Karena kamu tidak punya berlian. Siapa yang bilang dunia ini menarik? Karena kamu tidak pernah tahu akan langit dan bumi yang baru. Maka Rasul Yohanes mencatat ini dengan jelas, memberitahukan kepada umat yang waktu itu 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Diingatkan kepada mereka bahwa langit dan bumi ini akan berlalu. Lalu ditunjukkanlah kepada Rasul Yohanes langit yang baru, bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru turun dari surga menjadi miliknya orang yang percaya. Saudara, ini bukan halusinasi, saya ulang. Juga ini bukan karena Yohanes memang waktu itu dibuang di Pulau Patmos yang sekarang ada pulau kecil yang ada di Yunani. Ya, sudah menjadi sebuah kota dengan berpenduduk sekian ribu orang di sana sekarang. Tapi dulu pulau ini adalah pulau yang kosong. Kalau saudara tahu sekarang seperti pulau Nusa Kambangan atau Alcatraz di Amerika. Ini adalah pulau tempat di mana dibuang tahanan-tahanan perang. Orang-orang yang akan dihukum mati tapi dimatikan pelan-pelan. Dibuang di Pulau Patmos. Ada orang mengatakan, orang Kristen itu gendeng. Baca kitab Wahyu pasal 21 kok bisa terharu. Waktu itu Rasul Yohanes itu, dia itu sedang halusinasi karena kelaparan, tidak ada makanan. Maka kalau orang tidak ada makanan di Pulau Patmos, minum juga terbatas, maka dia akan halusinasi. Lalu dia kayak melihat fata morgana. Lihat bayang-bayang, wah inilah surga, inilah langit. Saudara perhatikan baik-baik. Tolong dibacakan pasal yang pertama. Ini perlu saya ungkapkan terlebih dahulu. Pasal yang pertama ayat Wahyu pasal 1 ayat 1 tolong dibaca. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ya, dari sini aja harusnya udah kacau. Tulisannya harusnya kacau. Inilah aku. Aku adalah aku. Lalu kemana aku pergi, ke situlah aku datang. Harusnya kalau orang kelaparan halusinasi tulisannya juga kacau, betul ya? Tapi dia katakan dengan tegas, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya terus. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Apa yang harus terjadi terus. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Mari jemaat ikut membaca ayat 3 ini dan wajahmu harusnya berbahagia. Ayat 3 sekali lagi, 2, iya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat Puji ini. Tuhan, terus. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ya. Sebab waktunya sudah dekat. Ayat 9. Aku Yohanes,
saudara dan sekutumu dalam kesusahan, Ya. dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Ya. Patmos. Patmos, Pulau Patmos, ayat 11 terakhir. Apa yang dia lakukan? Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Satu lagi, ke Healing Insight, 2 ya. Ke Healing Insight. Amin saudara? Ya, di gereja lain sebutkan ke Lemah Putro. Sekalian di sini. Yang lain mengatakan ke Jombang, ke Magelang, ke Yogyakarta. Jemaat-jemaat itu menerima surat ini. Ini bukan sedang bermimpi-mimpi atau sedang halusinasi karena depresi berat di Pulau Patmos. Bukan. Tetapi disebutkan di sini, tuliskanlah. Orang yang bisa menulis itu adalah orang yang punya nalar yang sehat. Orang yang bisa menulis itu adalah orang yang bisa menalar dengan baik. Maka jangan ragukan sedikit pun. Kalau ada orang berkata surga itu omong kosong, jangan ragu sedikit pun. Amin saudara. Inilah wahyu, inilah sesuatu yang diberikan Allah kepada Rasul Yohanes untuk disampaikan. Bukan untuk dirinya. Harusnya dia mengatakan begini, aduh inilah wahyu Tuhan supaya aku terhibur di pulau yang terpencil ini. Tidak. Orang yang waras itu tidak egois. Orang yang waras itu masih bisa memikirkan orang lain. Dia mencatat, tuliskanlah. Untuk apa? Hati saya bersuka cita. Ayat 1 dan ayat yang ketiga. Agar apa? Agar kita berbahagia. Mengapa ditulis tadi Wahyu 21 ayat 1 sampai 7? Mengenai langit baru, bumi baru. Di sini disebut mengawali tulisan sebelum pasal 21. Pasal 1 kita tahu. Tujuan dia menulis pasal 2, pasal 3, pasal 4. Pasal 10 sampai pasal 21 yang kita baca di awal. Tujuannya hanya satu. Apa saudara? Berbahagialah yang membaca tulisan ini. Ajaibnya tulisan ini sampai ke sedati saudara. Ajaibnya tulisan ini sampai ke telinga saudara. Dibacakan, berbahagia yang membacakannya. Berbahagialah engkau yang melakukannya. Hati saya bersuka cita. Bahagia sekali kita ini. Inilah hamba Tuhan yang sejati. Inilah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menuliskan firman Allah, menyampaikan firman Allah kepada jemaat untuk apa? To see the future. Melihat masa depan. Hati saya sambil ngomong ini sambil semangat tapi sambil prihatin. Kalau ada oknum-oknum pendeta hamba-hamba Tuhan menyampaikan kepada jemaat supaya jemaat hanya melihat bumi terus. Lihat bumi terus, sukses kita di sini, berhasil kita di sini, kaya raya kita di sana. Terus mata jemaat itu melihat ke bawah, dunia yang akan fana dan berlalu ini. Tapi Yohanes dalam keadaan sulit, dia ajak jemaat Smyrna, Sardis, Laodikia, Philadelphia, Efesus dan seterusnya untuk apa? Melihat dunia yang baru. Amin saudara. Melihat langit yang baru. Ini kerinduan saya, ada 2 orang lagi hamba Tuhan terlibat di sini. Sudah 40 lebih calon-calon hamba Tuhan terlibat dengan Healing Insight yang sederhana dan kecil ini. Maka bicarakan tentang pengharapan masa depan. Jangan bicara selalu hal-hal yang ada di dunia ini. Tadi kesaksian sudah mengatakan, orang bisa kaya raya dan sukses, kerja keras cukup tanpa Yesus. Saya ulangi, tanpa Yesus. Saya ulangi, tanpa Yesus. Loh kok Bapak ngomong gitu? Iya, kamu bisa cek buktinya. Yang paling kaya di dunia ini bukan orang Kristen. Yang paling kaya di Surabaya ini bukan orang Kristen. Yang paling kaya di Sedati ini bukan orang Kristen. Lalu ngapain kita ikut Yesus? Itu sebenarnya. Keselamatan yang kita terima membuat kita menuju surga, itu yang membedakan kita dengan mereka. Amin. Makanya di Healing Insight ini jarang saudara akan mendengarkan bagaimana hidup sukses ikut Yesus. Tapi bagaimana engkau benar-benar masuk surga di sana dan matamu tertuju berharap kepada Tuhan.
Rasul Yohanes berbicara, oh hati saya penuh dengan sukacita. Langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru turun dari surga. Ini yang disampaikan kepada jemaat. Saya rindu jemaat yang di lantai 1 juga, khususnya mbah-mbah yang ada di lantai 1, mendengarkan ini baik-baik. Aku sebenarnya pengen khotbah-khotbah ini supaya aku disembuhkan. Apa Tuhan tidak bisa menyembuhkan? Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Tetapi lebih baik engkau berharap kepada Tuhan untuk menantikan surga kekal yang sudah disediakan Tuhan kepada engkau. Karena bagaimanapun juga semua orang akan sakit. Yang setuju katakan setuju. Ya semua orang sakit. Tidak bisa daging dan darah ini tidak bisa memang masuk surga. Tidak fair kita ini. Saya pengen masuk surga. Tetapi ketika Tuhan panggil, Andy sini. Oh janganlah Tuhan, tambahi lagi lah umurku. Yo kita nggak fair, betul? Ketika kita pengen mau masuk surga, lalu Tuhan izinkan kita sakit, lalu dilihat sama Tuhan. Katanya ini pengen masuk surga, tapi sakit flu di kita aja sudah apa? Matilah aku. Mana paracetamol? Mana apa? Panik enggak karu-karuan. Tidak fair. Rasul Yohanes mengingatkan kepada jemaat, lihat langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana tidak boleh ada daging dan darah, dunia yang fana. Coba kita baca ayat itu ya. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, tolong dibaca. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Terus. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ayat yang ke-16, naik ayat 16, 2, iya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, ya, bukanlah berasal dari Bapa, dari mana? Melainkan dari dunia. Dan dunia ini lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi yang melakukan kehendak Allah hidup kekal selama-lamanya. Darah dan daging, dunia ini tidak bisa menuju kekekalan. Sedang lenyap, saudara. Ini ada berita 3 hari yang lalu. Berita 3 hari yang lalu yang disebut abadi, tapi tidak abadi. Coba lihat. Coba dibaca. Yang warna ungu itu. 1, 2, ya. Salju di Puncak Jaya, Papua tak lagi abadi. Karena salju yang di Puncak Jaya Wijaya itu dari dulu disebut salju abadi. Setelah 6 tahun kalau tidak salah peneliti meninggalkan, kemarin mereka ke sana lagi. Setelah mereka lihat, mereka sangat kaget sekali. Penurunan es yang ada di Bukit Jayawijaya, yang ada di Papua, itu bahkan tidak bisa bertahan lagi sampai tahun 2025. Saudara tinggal klik aja lalu dengarkan ya. Berarti sisa 2 tahun. Salju di Jayawijaya sedang lenyap, bahkan akan lenyap. Yang disebut abadi loh, saudara cek. Salju ini dulu disebut salju abadi. Dikira tidak akan pernah lenyap. Peneliti kaget bukan kepalang. 3 hari lalu muncul di headline di YouTube saya. Karena saya suka discovery seperti ini. Lalu muncul dikasih tahu ke saya. Saya juga ikut kaget dan memberikan pengertian kepada saya. Betul, kita semua sedang lenyap. Sedang lenyap. Saya tidak sedang membangun pesimistis di dalam hati sidang jemaat. Beda. Tapi saya ingin memberikan kenyataan akan firman Allah. Dunia ini sedang lenyap. Taruh di dalam pikiranmu. Supaya nanti saya akan hubungkan ketika engkau bekerja bagaimana, menikah bagaimana, jadi anak sekolah yang kuliah bagaimana.
sedang lenyap. Dulu usia manusia waktu baru diciptakan kekal. Setelah jatuh dalam dosa 900 sekian tahun Metusalah. Setelah Nuh 120 tahun turun terus dari 1000 tahun hampir. Lalu kemudian 300 tahun, lalu turun 120 tahun, baru muncul kitab Mazmur 90 ayat 10. Sisa berapa tahun? Coba dicek nanti umur saudara tinggal berapa gitu ya, supaya tahu ngasih warisannya ke siapa. Wah, Mazmur 90 ayat 10 ya. Tolong ya. Oma-oma bisa dengar suara saya di lantai bawah? Ayat ini penting untuk oma-oma dan saya. Ya, jangan sedih ya. Tapi bersemangat, udah dekat-dekat ini Yerusalem barunya. Mazmur 90 ayat 10. Sudah ketemu jemaat? Mari kita baca sama-sama. 2, ya. Masa hidup kami 70 tahun. Tulis dulu, berapa tahun? 70 tahun. Udah dapat hitung-hitung ya, mbah-mbah. Aku wis pinten ya. Tanya pengasuh di sampingnya. Aku niki umurnya pinten ya. Jangan tambah-tambah ya pengasuh ya, awas lo ya. Oma sudah 96. Jangan ya, yang jujur. Ya ada yang 60, ada 60 sekian, 70. Oke, masih kena. Hidup kami 70 tahun. Terus Kak. Dan jika kami kuat. Boleh, ada bonusnya kok. Jika kuat berapa? 80 tahun. Ya 80 tahun, sudah hitung-hitung ya. Kalau kamu kuat 80 tahun Pak Yekta. Saat ini pinten Pak? 68, bisa dibalik kok itu nanti. Gitu ya, sudah hitung-hitung ya. Kalau saya separuh jalan berarti, separuh jalan. Oke, sudah dihitung 80. Oh gimana Alkitab ini nggak benar ini, orang ada lebih 80 kok. Lihat apa hasilnya, 2 ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau ada umur 80 ke atas, Alkitab bilang apa? Semuanya kesukaran, apalagi penderitaan. Panas dikit, aduh boyok. Dingin dikit, aduh nyeri. Ya itulah sudah. Itulah kalau sudah 80 ke atas. Ayo. Masih ada yang mau minta aku mau hidup 1000 tahun lagi? Seperti Khairul Anwar. Khairul Anwar ya, punya sajak itu. Hah? Khairul Anwar kan? Yang punya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Di kau lah itu. Aku nggak mau. Saudara perhatikan, umur manusia hanya 70 tahun. Berlalunya pun buru-buru. Semuanya akan lenyap. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Allah sedang mempersiapkan satu tempat untuk kita. Ini adalah satu pernyataan yang sangat indah sekali. Lalu kalau demikian Pak Stephen, apa sekarang yang harus kita lakukan hidup di dunia ini? Gak usahlah kerja keras kalau gitu ya. Bapak bilang tadi fana, gak usah kerja keras. Gak usah menikah lagi Kak Sony kalau gitu. Siapa yang ngamen itu? Pasti oposisi. Gak usah menikah lagi lah. Oke tutup tutup aja toko, gak usah lagi. Ini terjadi pada tahun 1990-an. Kekristenan banyak oknum-oknum pengkhotbah yang salah menafsirkan. Termasuk di kalangan gereja kita. Gak boleh nanam kelapa sawit lagi. Kenapa? Tuhan sudah mau datang katanya. Ini benar. Sungguhan. Nggak boleh nanam kelapa sawit. Karena kelapa sawit kan lama, tumbuhnya lama. Berbuahnya lama. Bodoh, jangan nanam kelapa sawit. Nggak usah sekolah. Jadi anak-anak pendeta waktu itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Sudah pokoknya kamu udah bisa bilang haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Sudah masuk surga itu. Nggak perlu sekolah. Ini pernyataan yang naif. Ini pertanyaan yang naif. Lalu apa Pak Pendeta hubungan kita bekerja, menikah sekarang ini bekerja cari nafkah, sekolah sungguh-sungguh. Apa hubungannya? Saudara perhatikan baik-baik. Saya kasih satu contoh atau
analogi yang sangat-sangat kurang, ya tidak terlalu bagus, tapi saya catat di sini. Kira-kira kalau saudara ingin pergi langit yang baru, bumi baru itu contohnya Bali ya. Kita mau liburan ke Bali nak gitu ya. Kita mau liburan Jemaat Healing Insight, pasca ini liburan ke Bali. Bali G. Oh Bali Papan. Oh coba. Begitu Pak Pendeta umumkan, kita mau Paskah di Bali 2 malam lah. Enggak, kalau ke retreat kemarin 2 malam 3 hari, balik 3 malam 4 hari. Saya mau tanya kepada kalian, kita masih mau menuju Bali atau langit yang baru, bumi baru itu masih 4 bulan lagi. Kira-kira apa yang kalian lakukan sekarang? Nabung. Apa lagi? Yang ibu-ibu? Yang anak-anak muda, siapkan baju bule. Ya pakaian berenang di pantai, jangan bawa jas di pantai. Bawa jeans katanya. Apalagi tabung, siapkan untuk tiket, siapkan untuk penginapan, semua disiapkan. Dan saya sudah melihat waktu kita retreat kemarin, masih sisa 6 bulan lagi, hati kita sudah ke Celaket, Mojoker. Loh, betul enggak sih? Istri saya kan bolak-balik bersaksi. Saudara memang masih 2 bulan lagi, tapi sudah kayak di retreat rasanya kan. Coba saudara. Sehingga saya melihat itu, ada seorang anak muda baru pengumuman saja, dia sudah nabung duluan. Baru bulan kedua sudah selesai tabungannya. Saking apa? Semangat, hatinya ke sana. Lalu apa hubungannya kamu masih sekolah sungguh-sungguh sekarang? Apa hubungannya engkau berbisnis dan bekerja sungguh-sungguh sekarang? Apa hubungannya kita yang masih sehat ini terus memikirkan yang baik, bekerja keras? Lalu apa hubungannya dengan Yerusalem baru? Di sini letaknya saudara. Kalau orang di dunia sana mereka menikah, mereka bekerja, mereka berbisnis untuk sesuatu yang hangus terbakar yang disebut tadi, sedang lenyap. Tapi kita perhatikan anak-anak Tuhan, sekolahmu hubungkan dengan kekekalan, amin. Hubungkan dengan kekekalan, engkau pintar nanti komputer, ayo pakai komputer itu untuk memuliakan Allah. Yang menikah, menikahlah untuk kemuliaan Allah. Yang berbisnis, berbisnislah untuk kemuliaan Allah. Pada intinya kesimpulannya, investasikanlah hidupmu yang masih ada di dunia ini. Investasikan, hubungkan dengan investasi yang ada di surga. Ini adalah investasi yang paling menguntungkan yang pernah ada di dunia ini. Dipromosikan sama Yohanes. Ada loh IKN, bukan ya. IKN sekarang dipromosikan enggak karu-karuan, hebat sekali kan. IKN, Luhut Panjaitan pergi ke luar negeri. IKN, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno pergi ke luar negeri. Cerita deh, IKN kami nanti luar biasa loh. Dunia dengan teknologi yang canggih, semuanya serba digital. Ada ayam nanti terbang-terbang gitu. Nanti semuanya pakai transportasi gantung. Nanti semuanya hybrid. Wah, kalau saudara ada waktu lihat di YouTube bagaimana konsep IKN yang ada di Kalimantan memang sangat menarik. Sehingga apa yang terjadi? Investor datang dari Korea Selatan, dari Jepang, dari Arab Saudi, dari Jerman, dari mana-mana invest untuk apa? Dunia yang baru di Kalimantan, namanya IKN. Ibu kota negara. Ini ibu kotanya saudara. Investasikan hidupmu ke sana. Amin. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana pikiranmu berada, di situ hatimu berada. Hati saya rindu sekali. Sejak dari anak-anak, mbah-mbah yang sekarang pun juga demikian. Investasikan sisa umurmu, sisa berapa tadi?
sisa 3, sisa 5, sisa 10 tahun. Investasikan ke sana. Masalahnya yang selama ini yang selalu kamu tabung-tabung adalah sakit hati. Yang selalu kamu tabung-tabung adalah kepahitan, kepedihan hati. Jangan investasikan yang begitu-begitu. Simpan hartamu di sorga. Tidak punya uang, tidak punya emas Pak Stephen. Harta yang ada, yang engkau miliki itu adalah hidupmu. Persembahkan itu kepada Tuhan. Itulah nanti yang disebutkan oleh Rasul Yohanes waktu saya sudah cukup. Disebutkan pada Wahyu 21 ayat 3 sampai 4 itu. Di sana tidak ada lagi ratap tangis. Orang investasi di bank sehebat apapun, nangis. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada lagi perkabungan, di sana tidak ada maut, di sana tidak ada ratap tangis duka cita. Sebab apa? Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ternyata biang kerok tangisan itu adalah yang lama itu. Saya ulangi, ayat terakhir Kak Sony tolong dibaca, Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Supaya saudara berbeda sekarang, ketika saudara pegang uang, saudara punya harta, jangan taruh hatimu di situ, jangan, boleh punya, silakan punya, kita doa. Dan saya juga pengen punya itu banyak yang bisa dilakukan, silakan, tapi jangan taruh hatimu di situ. Karena apa? Biang keroknya air mata yaitu, baca ayat 4, 2 ya. Dan ia akan menghapus segala air mata di langit dan bumi baru, terus. Dan maut tidak akan ada lagi. Ya. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, ya, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saya coba permudah untuk menolong sidang jemaat. Duka cita, air mata, ratap tangis, perkabungan, maut. Ternyata itu karena langit yang lama dan bumi yang dimaksud yang lama itu yang kamu injak ini. Ternyata biang kerok dari ratap tangis itu adalah dunia yang fana ini. Tapi mengapa orang ngejar-ngejar dunia yang bikin nangis ini? Coba saudara. Balik sekarang cara berpikirmu. Kita memang tinggal di dunia yang fana ini. Tapi ketahuilah, ini yang bikin kita menangis. Ini yang membuat kita berkabung. Suami meninggal kita menangis. Anak kita nakal, kita menangis meratap. Yang kita kasihi pergi, kita berduka cita. Air mata. Cari nafkah begitu susahnya, jualan tidak laku. Kita bersedih. Kita diputus pacar, kita kepahitan. Dunia ini memang biang keroknya segala yang menghasilkan air mata. Kita harus sadar itu. Yang membuat kita masih menangis dan berkabung karena kakimu masih nempel di dunia ini. Kita harus sadari. Tetapi ketika disebutkan ayat 3, Allah Immanuel, Allah akan bersama-sama umatnya, umatnya akan bersama-sama dengan dia sebagai Allahnya. Maka disebutkan, He swept, dia menghapuskan segala air mata. Oh, kita rindu bertemu dengan Tuhan di sana. Taruh hati kita tertuju ke sana. Supaya apa? Sebaliknya, kalau dunia ini membuat engkau sedih, ingatlah Yesus dan dunia yang baru yang akan engkau tempati. Sehingga kita terhibur dan berpengharapan. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita mau datang ambil waktu bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu. Berterima kasih untuk kebaikan. Kami berterima kasih untuk pertolongan-Mu mengakhiri bulan Januari pada tahun yang baru ini. Kami diingatkan untuk satu tempat surga yang pasti, Yerusalem yang baru untuk kami. Di luar sana orang menawarkan surga sama saja seperti dunia ini. Surga yang dipikirkan hanyalah seks. Surga yang dipikirkan adalah kesenangan. Tapi kami bersyukur surga di dalam Tuhan.
Ratap tangis akan hilang, perkabungan akan dihapuskan. Oh, kami bersyukur. Kasih yang Kau berikan, Terima kasih Tuhan. lebih dari segalanya, Amin. melebihi bintang di langit, Kasih-Mu Tuhan. melingkupi kehidupanku, oh Yesusku. Oh, terima kasih Tuhan. Janji-Mu menghidupkan. Janji-Mu menghidupkan, Haleluya. membawa kedamaian. Amin, amin. Rancangan-Mu ajaib bagiku. Ku berharap Ku berharap hanya padamu, oh Yesusku. kami mau menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, oh Yesus, membawa hidupku. Ku rindukan selalu berdiam di hadirat. Oh, kami datang di hadapan Tuhan. Yerusalem baru, surga yang baru. Oh, kami tertuju, hati kami tertuju padamu Tuhan. Amin, amin. Kami bawa hidup kami. Lebih dari segalanya, Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan. melebihi Jangan hanya melihat dunia yang fana dan binasa. Kami melingkupi kehidupanku, Amin. oh Yesusku. Janji-Mu menghidupkan, Janji-Mu ya dan amin. membawa kedamaian.
koneksi terhubung dengan Tuhanmu sendiri. Ku rindukan selalu berdiam di hadirat-Mu. Oh Yesus, membawa hidupku. Ku rindukan selalu berdiam di hadirat-Mu. Ku rindukan selalu Mari kita sembah. berdiam di hadirat-Mu. Kau sumber pengharapan kami, Tuhan. Ku rindu Engkau harapan kami, rindu denganmu Tuhan. Engkau kekuatan kami. Karena Engkaulah kami sungguh-sungguh belajar kuliah. Karena Engkaulah kami sungguh-sungguh dalam nikah rumah tangga kami. Karena Yesuslah kami berusaha dan bekerja. Karena Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami agungkan Engkau. Siapakah kami Tuhan yang mendapatkan janji yang luar biasa? Air mata ini kelak akan Engkau hapuskan. Mungkin jemaat-Mu sedang mengalami duka, pergumulan yang berat, air mata yang tak henti-hentinya mengalir dari mata dan dari hati kami. Tapi kami bersyukur atas firman-Mu. Hari ini hati kami, pengharapan kami kaitkan kepada surga yang abadi, di mana air mata akan dilalukan, duka akan ditiadakan. Oh, kami bersyukur, bersuka cita bertemu muka dengan Engkau Yesus, mempelai pria surga kami, yang kami rindukan, yang kami agungkan setiap saat. Kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Namun jika Engkau inginkan kami masih hidup, kami mau hidup untuk Kristus. Di dalam pernikahan untuk Kristus, remaja muda sekolah kuliah untuk Kristus, dan usaha kami, pekerjaan kami untuk Kristus. Masa tua lanjut umur ini untuk Kristus. Tuhan tolong kami supaya kami pulang dari tempat ibadah ini penuh pengharapan dan sukacita menyambut hari-hari yang baru, bulan Februari yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Lambaikan tangannya yang diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kita punya pengharapan yang baru. Rumahku ada dalam surga, amin ya. Taruhlah, investasilah dalam kerajaan surga yang kekal itu. Kita akan beri persembahan yang kedua untuk kas gereja. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus Ku Dahsyat. Petugas persembahan, persiapkan diri. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan.
sukacita, damai sejahtera akan bersama dengan kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman untuk kita, setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu. Kemudian akan ada ibadah doa di tempat ini hari Selasa jam 6 sore. Tidak ada rekaman, hanya kita saja. Tetap kami menghimbau kita semuanya yang berilah waktu untuk datang berdoa. Seperti firman tadi, investasikanlah hidupmu untuk kerajaan surga ya. Karena dari dulu kita sudah dengar Tuhan sudah mau datang. Kayaknya sekarang sudah semakin dekat. Ya, jadi ayo yang masih ragu-ragu untuk datang berdoa, ayo hanya 1 jam. Ya seperti kata 1 jam saja dari awal sampai firman Tuhan sampai pulang 1 jam saja ya. Jam 6 sore di tempat ini. Kemudian ibadah sekolah Sabtu ibadah kaum muda remaja, dan hari Minggu kita kembali seperti sekarang, kita ibadah Minggu jam 8 pagi dilanjutkan dengan ibadah sekolah Minggu jam 10 pagi. Pengumuman kita untuk para pelayan-pelayan Tuhan kami akan umumkan di grup kita di Healing Insight. Dan hari ini adalah kita akan umumkan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan ini, karena bulan besok itu sudah tidak ada. Hari ini yang berulang tahun cuma ada 1 orang. 1 orang yang terdaftar, yaitu saudara Sony Pati Bali. Silakan. Nah, dia lupa dia ulang tahun. Ya, kita akan mengumumkan memang setiap akhir bulan bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun, dan sebagai tanda kasih kami akan memberikan bingkisan. Ya, 1 unit rumah itu ya, tapi brosurnya aja. Kok lama itu? Ketinggalan. Oh ya. Ya. Selamat ulang tahun ya. Panjang umur sehat selalu. Ya. Oke, silakan duduk. Nanti mohon bantuan doa untuk saudara Ibu Ros. Ibu Ros hari ini tidak bersama dengan kita karena kemarin kepleset lagi gendong Andro, jadi dia bilang ada sakit di pinggang. Tadi mohon doa, Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara Ibu Ros. Atau ada yang mau didoakan mungkin? Ya, berdoa dalam hati. Berdoa untuk anak-anak kita yang sudah kelas 3, yang sekarang sudah mulai galau ya, mau melanjutkan kemana. Nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk kita. Itu saja pengumuman sepanjang minggu ini untuk kita. Mari saya undang kita untuk berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Kita akan nyanyi 1 pujian. Menyembahmu oh Yesus, membawa hidupku.
kecil tetapi sangat menyulitkan bagi tubuhnya. Kami berdoa pasca eksiden kemarin itu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Tuhan tahu persis bagian tubuh yang dalam keadaan sakit. Tuhan pakai caramu dengan secara normal, medis atau cara yang luar biasa. Terjadilah kesembuhan karena pertolonganmu dalam nama Yesus. Anak-anak yang tidak bisa sekolah minggu juga hari ini, biarlah Tuhan terus menguatkan, menghiburkan mereka. Karena mamanya tidak bisa dan berhalangan untuk datang beribadah. Anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki tahap pembelajarannya yang baru, khususnya yang sudah kelas 3 SMA, yang akan melanjutkan perkuliahan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat, tunjukkan tanda-tanda yang tepat, baik itu lewat hati nuraninya dan juga lewat orang tua dan orang-orang lain, untuk anak-anak muda ini bisa melanjutkan kuliahnya ke tempat, di sekolah, di kampus yang paling tepat yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Biaya yang diperlukan, yang dibutuhkan, Engkaulah Allah, di mana hanya kepada Engkau kami berharap. Tuhan mencukupkan segala keperluannya. Anak-anak kami yang sekolah yang lain juga Tuhan berikan hikmat menyelesaikan sekolah mereka dengan baik. Anak-anak kami yang akan melanjutkan studi ke China, Engkau berkemurahan dan menolong Tuhan anak kami Angel Nova dan juga Dinda Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, apapun yang mereka rindukan, persiapan menjelang beberapa waktu lagi akan berangkat, pengurusan surat-surat, dan juga nanti di China sana Tuhan. Bila mereka tuntaskan semuanya, jadilah mereka anak-anak yang sukses dan berhasil menjadi alat-alat Kristus. Semua pengetahuan dan ilmu yang didapatkan memuliakan Engkau. Demikian kami, anak-anak muda yang masih mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Anak-anak kami yang mempersiapkan jodoh hidupnya, Tuhan juga memberkati. Oma-oma yang lanjut usia, ibu janda yang sendiri, kami seluruhnya sidang jemaat yang sedang kuliah sekolah menjadi hamba Tuhan. Tidak ada kata yang lain, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, diberkatilah engkau dalam pernikahanmu. Bahagialah karena Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, berhasillah karena Tuhan membuat apa yang dikerjakan tanganmu berhasil. Disertainya engkau dalam studimu. Dan jika engkau menghadapi pergumulan persoalan, Tuhan memberikan engkau jalan keluar dan kemenangan. Baik anak-anak hingga kita yang lanjut usia, kita semua diberkati, disertai oleh Tuhan di akhir bulan ini, memasuki bulan yang baru. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Bapa